Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Dede Firhauziah, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang epilog iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian iman. Iman menurut bahasa yaitu tahsyid yang berarti membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Para ulama salafat menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bisa bertambah bisa berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Ghazali, Ishaq bin Rahawai, dan mazhab Jariyah, dan segenap ulama lainnya. Dengan demikian, definisi iman yaitu memiliki 5 karakter, yaitu keyakinan hati, perbuatan, lisan, dan amal. Perbuatan bisa bertambah, bisa juga berkurang. Nah, di sini juga ada macam-macam iman yang perlu dimengerti, bahwa iman seseorang kepada Allah ada 3 macam, yaitu iman taklidi, iman takiki, iman istidali. Nah, bentuk keimanan juga yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik atau buruk. Nah, di sini juga ada hubungannya antara iman, ilmu, dan amal. Fenomena ini banyak mengelirukan segolongan kita yang kadangkala terperangkap dalam himpitannya, yang coba membawa suatu motif tertentu. Iman, ilmu, amal, sebuah trilogi yang tidak dapat dipisahkan, saling terkait. Iman tanpa ilmu sesat, ilmu tanpa amal sesat, amal tanpa ilmu taklid. Secara susunannya, kadangkala ia terlalu dipertikaikan akan kepentingannya untuk menyusunnya. Ada yang menyatakan ilmu itu didahulu dari iman, dan ada yang menyatakan iman dahulu dari amal. Apapun yang pasti, ketiga ini berkaitan antara satu sama lain. Kita akan membahas pengertian dari ketiganya terlebih dahulu. Nah, sebelum beranjak pada pembahasan korelasi di antara ketiganya, iman pula melahirkan penyaksian mata hati, yaitu musyahadah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap pandangan, kepada setiap perkara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya." Ayat 136 surat An-Nisa. Ayat ini atas ditunjukkannya kepada orang yang sudah beriman. Mereka sudah beriman tetapi masih di asas supaya beriman. Iman pada tahap permulaan berdasarkan lain-lainnya dan pengertiannya. Kemudian mereka diajak pula kepada iman dengan penyaksian mata hati, menyaksikan rububiyah yang tidak pernah berpisah daripada ubudiyah. Tanpa penyaksian terhadap rububiyah, segala amal tidak berguna, karena orang yang beramal membiasakan amal itu kepada dirinya sendiri, sedangkan tiada yang melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kodrat dan iradatnya, dengan haula dan kuatannya. Himpunan amal sebesar gunung tidak dapat membandingi ibadah yang sudah sebesar zar. Orang yang menyaksikan ibadah kepada rububiyah, kepada segala perkara dan semua itu, orang yang memperoleh nikmat yang sempurna lahir dan batin, karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah putus. Orang inilah yang merasa puas dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa cukup dengannya, karena tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berlaku sesuatu perkara melainkan menurut ketentuannya.
Nah, apalagi yang patut dibuat oleh seorang hamba melainkan taat kepadanya dan menerima keputusannya. Nah, kesimpulannya, iman merupakan penentuan sah suatu amalan seseorang hambanya yang mengaku iman kepadanya. Nah, pengertian ilmu di sini juga ilmu sesuatu yang sering diutamakan, tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan suatu yang ada tapi tidak ada, atau tidak ada tapi ada. Tetapi ada pasti adalah ilmu itu suatu kewajiban yang tidak boleh dipertikaikan karena terdapat bukti dan dalilnya yang pasti semuanya mengetahuinya. Nah, pentingnya menuntut ilmu dalam Islam dan mengamalkannya menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu, sejarah pernah mencatat bahwa Imperium Utsamiyah pernah memiliki peran yang menentukan dalam percaturan dunia. Bahkan dakwah Islamiyah pernah sampai ke Wina, sehingga masyarakat Barat menjadi tidak tenang. Itu semua bisa terjadi karena umat Islam di waktu itu membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan di samping memperkokoh keimanannya. Bahkan sejarah pernah pula mencatat bahwa kemajuan peradaban Islam di Eropa, khususnya di Spanyol, tidak terlepas dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi dan mengagungkan ilmu pengetahuan. Kemajuan Barat tidak bisa dipisahkan dari kontribusi Islam sebagaimana diungkapkan oleh para ilmuwan. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Eropa sangat beruntung dan berhutang budi dengan kedatangan Islam. Banyak ilmu pengetahuan yang ditemukannya dan kemudian diadopsinya. Kesan juga diungkapkan oleh ilmuwan barat lainnya bahwa ilmu pengetahuan yang dibawa Islam menjadi inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern barat. Saat itulah izul Islam wal muslimin, kemuliaannya Islam dan kaum muslimin didasarkan oleh dunia. Ini merupakan rahmat besar hidup dengan ilmu pengetahuan disegani dan dihormati oleh bangsa lain. Ini sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang merupakan aturan hidup yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pilar-pilar peradaban Islam. Sebelumnya membahas pilar-pilar peradaban Islam, perlu dijelaskan bahwa harus dibedakan antara peradaban Islam dengan peradaban Arab. Arab sebagai bangsa, baik bangsa Arab klasik seperti Tasma'ud, Adda Quraisy, atau bangsa Arab setelah Islam mempunyai peradaban tersendiri. Seperti halnya Barat sebagai bangsa, baik Barat pada masa Romawi kuno atau Barat modern, mempunyai peradaban tersendiri. Meskipun agama terkadang memberikan pengaruh terhadap peradaban mereka. Nah, peradaban mereka yaitu ada Barat dan bangsa lain mengalami jatuh bangun dan jaya surut. Jatuh bangun peradaban mereka tergantung sejauh mana mereka menjaga 4 elemen peradabannya yang telah disebutkan oleh Hazmi Makki, yaitu peradaban mereka dibangun berdasarkan khazanah kemanusiaan, pengetahuan, pengalaman, dan struktur geografis mereka. Nah, sementara peradaban Islam dibangun di atas nilai-nilai yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebuah bangsa dapat menyerap dan melaksanakan nilai-nilai itu, maka bangsa itu membangun peradaban Islam, peradaban yang dibangun tidak di atas nilai-nilai ilahi, dianggap sebagai nilai peradaban jahiliyah. Meskipun maju dalam hal pengetahuan saintis, empirisnya, oleh karena itu sumber ilmu utama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang menjadi pilar-pilar peradaban Islam, kita harus kembali ke dua sumber itu. Nah, itu dia penjelasan mengenai epilog ilman, ilmu dan amal sebagai pilar peradaban. Sekian video dari saya, semoga Anda manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.